sehingga menimbulkan rasa percaya diri yang lebih pada anak. Dan kita perlu ingat bahwa tidak melulu misalnya hanya ketika matematikanya tinggi bahwa itu anak yang hebat. Tapi ketika olahraga atau seni yang tinggi itu bukan anak yang bisa dibanggakan. Itu tidak benar. Karena bakat setiap anak itu berbeda-beda tentunya. Nah, tadi kalau menyinggung soal tes psikologi, itu sebenarnya kita bisa kenali dari hasil tes psikologi. Karena hasil tes psikologi bisa melihat bakat atau potensi atau kemampuan yang dimiliki anak atau kemampuan yang ada dalam diri. Selamat datang di Prayoga Podcast. Pada bulan Juni, sekolah-sekolah biasanya mengadakan pembagian hasil belajar siswa, membagikan rapor siswa. Dan ada kalanya ini membawa kegembiraan bagi orang tua karena nilai putra dan putri mereka itu sesuai dengan harapan. Namun ada kalanya juga hasil dari belajar anak mereka itu membawa kesedihan karena tidak sesuai dengan harapan. Bagaimana kita harus menyikapi hal itu? Hari ini kita akan berbicara dengan salah satu psikolog dari personal quality. Kita nanti akan juga mendalami personal quality itu apa, dan apa aja layanan yang diberikan oleh personal quality terkait dengan layanan psikologi. Hari ini saya berjumpa dengan Ibu Irene. Bu, silakan perkenalkan diri secara lebih. Oke, selamat pagi Bapak. Nama saya Irene Hutajulu, sarjana psikologi, psikolog. Saya lulus dari sekolah psikologi itu tahun 99, kemudian saya ambil profesi dan lulus di tahun 2001. Jadi sejak 2001 sudah praktek, tapi sempat praktek 2 tahun di Bandung, dan semenjak 2003 itu saya mulai praktek di Pekanbaru sampai saat ini. Ini kalau bagi Bapak Ibu yang punya anak sekolah dan ingin melihat potensi anak-anak, itu bisa datang ke personal quality. Tempatnya di Jalan Parit Indah, belakang Gedung Guru gitu ya, Bapak Ibu, karena masing-masing anak itu kan punya kemampuan, dan kalau Bapak Ibu ingin tahu potensi dari anak-anak Ibu itu bisa datang dan dilayani, Bu ya, dilayani dengan baik, termasuk juga untuk bimbingan karir, betul, segala macam itu ada pelayanan dari personal quality gitu ya. Silakan datang ke sana, atau di webnya juga ada, Bu ya. Ada di webnya juga ada. Nanti kita masukkan webnya di sini supaya Bapak Ibu bisa tahu karakter anak atau potensi anak sejak dini. Kita hari ini akan membahas, Bu, terkait dengan tadi sudah saya sebut temanya tentang hasil belajar siswa. Nah, hasil belajar siswa kadang-kadang memang membawa kegembiraan kalau hasilnya itu bagus gitu ya. Hasilnya bagus, nilainya tinggi, tapi kadang-kadang juga membawa kekecewaan. Kecewaan karena nilainya buruk gitu ya. Nilainya ya tidak sesuai dengan harapan gitu ya. Ada kalanya tidak sesuai harapan ini karena masing-masing orang itu kan punya kemampuan yang beda, Bu ya, gitu ya. Punya kemampuan yang beda, dan kemudian hasilnya pun akan berbeda gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih, Bu, yang harus dilakukan oleh orang tua pertama-tama gitu ya, kalau melihat hasil belajar siswa, hasil belajar anaknya itu tidak sesuai dengan harapan? Apa yang kemudian perlu pertama-tama harus dilakukan? Jadi biasanya itu akan menjadi masalah ketika tidak sesuai dengan harapan orang tua. Poinnya begitu ya, Pak ya. Nah, kita perlu tahu dulu apa itu hasil belajar. Hasil belajar atau yang disebut juga laporan atau rapor gitu ya, Pak ya. Itu gambaran tentang kemampuan anak. Kemampuan itu kalau sekarang rapor itu tidak hanya potensi tapi juga sudah muncul kompetensi. Berbeda dengan zaman saya dulu. Jadi cuma hanya potensi. Tapi kalau sekarang udah dalam bentuk kompetensi. Artinya tidak hanya mengenal bakat anak, tapi juga sudah guru juga bisa lihat dari bentuk perilaku. Jadi sudah muncul dalam bentuk perilaku, maka bisa disebut dengan kompetensi. Nah, itu sebenarnya sudah menggambarkan bagaimana sebenarnya kemampuan anak, di mana dia yang menonjol atau lebih unggul, dan untuk mata pelajaran apa yang masih kurang. Nah, seringkali ketika yang kurang ini menjadi kekecewaan buat orang tua. Kenapa bisa seperti ini? Karena sepertinya dia bisa, atau dia sudah ada tambahan belajar atau les begitu ya, Pak ya. Nah, di sini kita sebenarnya orang tua perlu observasi
dan meyakini bahwa observasi guru itu sebenarnya yang real, yang guru bisa observasi, lihat langsung keseharian anak seperti apa. Nah, kekecewaan itu muncul karena orang tua sebenarnya punya harapan yang bisa jadi terlalu tinggi, tidak sesuai dengan kemampuan real si anak. Nah, ini yang perlu kita jaga. Kadang kita sebagai orang tua, karena kita punya harapan tertentu, cita-cita tertentu yang bisa jadi seringkali ini ya Pak ya, sebenarnya itu cita-cita atau ambisi orang tua pada masa dulu yang tidak kesampaian. Nah, dicoba untuk minta anak untuk menyalurkan atau merealisasikannya begitu. Atau kadang orang tua melihat orang lain yang seringkali itu dijadikan pembanding. Nah, menjadi pembanding ini tidak selalu berdampak positif buat anak. Ada yang memang dengan membandingkan anak jadi termotivasi. Nah, tapi kita harus kenal dulu karakter anak kita seperti apa. Apakah dia layak atau memang dia mentalnya kuat jika dibandingkan. Tapi banyak anak justru ketika dibandingkan itu menjadi merasa dia tidak punya kemampuan apa-apa. Padahal kalau dari nilai rapor kita bisa fokus pada nilai-nilainya yang unggul. Itulah yang bisa kita tekankan sehingga menimbulkan rasa percaya diri yang lebih pada anak. Dan kita perlu ingat bahwa tidak melulu misalnya hanya ketika matematikanya tinggi bahwa itu anak yang hebat. Tapi ketika olahraga atau seni yang tinggi itu bukan anak yang bisa dibanggakan. Itu tidak benar. Karena bakat setiap anak itu berbeda-beda tentunya. Nah, tadi kalau menyinggung soal tes psikologi, itu sebenarnya kita bisa kenali dari hasil tes psikologi. Karena hasil tes psikologi bisa melihat bakat atau potensi atau kemampuan yang dimiliki anak atau kemampuan yang ada dalam dirinya, dan kita bisa kenali minat anak seperti apa. Minat artinya dia suka terhadap apa, artinya minat itu di luar diri dia. Nah, ketika itu sejalan antara bakat dan minat, itu akan memungkinkan dia berpeluang besar untuk mencari prestasi. Lebih bisa mengeksplor diri gitu ya. Iya, betul Pak. Artinya dia di situ mampu dan mau. Karena ketika mampu dan tidak mau atau tidak mampu dan tidak mau itu malah lebih kurang baik hasilnya. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi, saya di ruang konseling juga pernah real mendapat klien ya Pak. Bukan tidak mampu secara akademis, justru dia anak yang pintar. Tapi dia dipaksa orang tua untuk masuk ke jurusan yang dia tidak sukai. Karena dia anak yang penurut, dia lakukan, dia iakan gitu. Dia masuk ke perguruan tinggi negeri yang terkemuka, tapi cuma hanya sampai semester kedua dia tidak kuat. Tidak kuat, kemudian dia coba pindah lagi, masuk lagi ke negeri Pak. Tapi tetap mengalami masalah yang sama. Dan akhirnya di tahun ketiga, orang tua membawa untuk konsultasi. Dan akhirnya orang tua menyerahkan keputusan ke anak untuk memilih mana yang sebenarnya dia suka. Dan itu murni berdasarkan hasil tes. Nah, itu seringkali juga berkepanjangan Bu. Artinya gini, anak itu kuliah dipilihkan. Dia mulai dari awal itu ya. Nanti kita bisa melihat juga awalnya dari isi akarnya di mana gitu ya. Tapi kadang-kadang saya di sini interview dengan calon karyawan kan Bu. Dari calon karyawan itu kadang-kadang saya tanya, saya selalu tanya, jurusan ini kamu pilih berdasarkan kemauan sendiri, berdasarkan minat bakatmu, atau berdasarkan orang tua atau teman, gitu kan, atau ajakan teman, gitu kan. Kalau dia mengatakan ini memang saya menjadi guru itu karena orang tua menyuruh saya, gitu kan. Saya biasanya mengatakan, kamu bahagia nggak dengan waktu kuliah? Pilihan. Sebenarnya nggak. Biasanya saya mengatakan, saya nggak akan mengatakan ke dia kamu nggak bisa menjadi guru. Biasanya saya tidak akan merekomendasikan karena dia menderita lagi kalau jadi guru yang sudah cita-cita nggak, gitu kan. Itu biasanya karena yang menjalani sesuatu yang tidak dari hatinya atau tidak sesuai dengan keinginan yang menjadi susah gitu ya. Betul. Tapi bicara soal tadi kemampuan orang gitu ya. Kalau kita lihat tokoh pendidikan kan Howard Gardner itu kan kecerdasan itu ada 9 kan sebenarnya gitu ya. Tes psikologi mengukur beberapa kemampuan gitu ya. Beberapa kemampuan, ada kemampuan numerik, kemampuan juga linguistik itu kan bisa diukur gitu ya. Nah, tadi Bu juga sering menyebut atau mungkin di pendapat umum gitu ya bahwa kecerdasan itu dinilai dari
nilai sains gitu ya. Sementara kecerdasan kinestetik, olahraga, seni itu seringkali enggak. Orang yang pinter basket, pinter olahraga itu seringkali tidak dinilai orang cerdas karena memang ya dari segi nilai nggak nampak gitu ya. Nah sebenarnya bagaimana orang tua harus istilahnya menyikapi hal ini Bu? Misalnya anaknya menonjol di seni atau menonjol di olahraga, tapi kemudian orang tua berharap anaknya ini ke depan untuk jadi istilahnya ingin jadi dokter atau ingin jadi besok jadi arsitek gitu ya. Bagaimana kemudian harus istilahnya apa sih yang harus orang tua lakukan kalau melihat hal seperti ini? Oke, yang pertama penerimaan dulu. Penerimaan, karena kalau sesuatu sudah diawali dengan penolakan itu pasti akan ada konflik. Jadi kita terima bahwa seperti ini loh kemampuan anak saya, yang sebenarnya itu seperti ini. Kita terima dulu. Kemudian diskusi. Jadi komunikasi itu penting. Boleh saja orang tua menyampaikan apa yang sebenarnya menjadi harapan dari orang tua. Itu tidak salah. Tapi kita juga harus mendengar apa yang sebenarnya menjadi harapan anak. Nah, dari situ kita lihat apa sebenarnya alasan dia atau alasan kuat dia untuk memilih itu. Seberapa yakin dia bisa berhasil di situ dan apa buktinya, begitu Pak. Dan kita belajar untuk sebagai orang tua belajar untuk menghargai profesi yang beragam, apalagi masa kini sudah sangat beragam gitu. Yang zaman dulu tidak terfikirkan, ternyata masa kini itu bisa gitu. Ini juga Bu, yang saya pernah sampaikan ini ke waktu saya pelatihan guru-guru IT. Dulu menjadi tukang ojek itu kan profesi yang orang mungkin tidak mau gitu ya. Mungkin tidak mau ini profesi mungkin ya banyak orang nggak mau gitu ya. Tapi sekarang menjadi ojek online menjadi salah satu profesi yang kemudian orang juga bangga gitu ya. Orang bangga dan masyarakat butuhkan. Masyarakat butuh dan saya beberapa kali saya naik Grab itu ya atau naik Gokar itu saya tanya kerja di mana? Dia istilahnya side jobnya itu menjadi driver ojek online gitu ya. Jadi suatu profesi yang kemudian juga diinginkan dan mungkin beberapa tahun lalu ini enggak gitu ya. Dan beberapa tahun lalu ada pekerjaan yang sekarang ada dulu nggak ada. Konten kreator itu dulu nggak ada kan? Sekarang betul, ada Pak. gitu ya. Betul. Jadi memang dan ya ini yang disebut juga generation gap antara orang tua dengan anak gitu ya. Karena ya berarti Ibu tadi mengatakan orang tua juga harus juga melihat situasi sekarang ini seperti apa gitu ya. Karena dunianya memang sudah berubah gitu ya. Dan apa yang terpikirkan dulu sekarang sudah nggak relevan gitu ya. Kan saya baca salah satu buku Rena Kasali yang berjudul Disruption itu kan Bu. Dia mengatakan banyak pekerjaan yang dulu ada itu sekarang udah hilang gitu ya. Dan diprediksi beberapa pekerjaan ke depan itu hilang gitu ya kan. Nah, jadi kita kembali ke harapan orang tua. Sebenarnya harapan orang tua itu memang baik Bu. Untuk anaknya itu yang terbaik. Betul. Gitu ya. Betul. Ya, tapi memang kadangkala tidak sesuaikan dengan kemampuan anak yang tadi sudah kita bahas. Mulai dari TK loh bahkan Bu. Saya seringkali mendengar di TK itu bahkan anak dibandingkan karena kalau kita bicara perkembangan anak kan beda-beda kan Bu ya. Tahapnya itu kan beda-beda gitu ya. Nah, seringkali anak kecil itu Bu, seringkali ya kalau saya ke TK, saya ketemu dengan guru TK, saya bilang harapan anak orang tua itu apa? Oh, anaknya sudah bisa membaca, sudah bisa berhitung, sudah bisa bernyanyi, bisa menari. Ini kan terlalu tinggi gitu ya. Nah, untuk anak mulai dari anak usia dini, mulai dari TK, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan orang tua untuk mengenali bakat dan supaya kadang anak itu tidak mau sekolah karena terlalu dipaksa gitu ya. Waktu bermainnya itu dikurangi disuruh belajar gitu ya. Apa sih sebenarnya supaya sekarang kan orang peduli dengan mental health gitu ya. Supaya kesehatan mental anak itu dalam tumbuh kembangnya itu baik gitu. Mulai dari anak usia dini Bu, apa yang harus dilakukan oleh orang tua sebenarnya? Oke. Jadi sebenarnya satu hal yang penting dan yang mendasar itu orang tua juga perlu membuka wawasan, membuka pikiran gitu ya Pak. Jadi jangan sampai hanya mengandalkan pikiran dan pengalaman pribadi. Masa kecil saya dulu saya seperti ini. Nah, itu sudah tidak bisa
murni kita langsung pindahkan ke anak kita gitu. Karena zaman juga sudah berubah. Ya seperti ada salah satu film yang pernah mengatakan kalau anak berkembang, orang tua juga harus ikut berkembang. Artinya kita jangan jadi kita ketinggalan, kita harus ikuti. Dari mana kita bisa dapat itu? Kita tambah wawasan kita. Apakah dengan membaca, dengan mendengar, dengan bertukar pikiran, itu akan menambah wawasan kita. Nah, tadi kalau Bapak tanyakan tentang anak dari usia dini, tugas orang tua di situ justru memfasilitasi. Fasilitasi apa yang bisa mendukung perkembangan anak. Nah, kadang-kadang anak sering jadi pertanyaan, bakat anak saya ini kemana ya? Itu masih kecil sudah ditanya gitu ya Pak ya ke kami. Kalau kami jawabnya, coba observasi. Jadi orang tua memang harus mengobservasi, dia suka dengan kegiatan yang seperti apa. Dia suka melakukan apa. Dia happy nggak melakukan itu. Nah, kalau di ruang kelas atau di rumah itu kita siapkan beragam permainan. Nah, dari situ kita lihat dia akan lebih betah atau lebih senang mengerjakan sesuatu yang dalam jangka waktu lama itu yang mana. Nah, kalau sekarang kan sudah semakin banyak ajang kompetisi ya Pak ya, bakat anak. Iya, itu kan biasanya kita kalau di mall itu setiap minggu ada tuh lomba nyanyi, lomba musik, lomba fashion show. Nah, itu kita boleh tawarkan ke anak. Suka? Coba dan gitu. nggak harus anaknya sebenarnya berprestasi di semua hal. Enggak harus. Nah, justru dari situ kita dari kecil itu kita siapkan media, fasilitas, dan kita lihat ternyata dia happy dan dia ada hasilnya. Nah, itu yang kita terus tugas orang tua observasi dari kecil. Apakah itu konsisten sampai dia remaja, sampai dia dewasa, atau ternyata stuck hanya sampai kelas 3 SD. Dia nggak suka lagi. Bisa berubah ya? Bisa. Gitu, ya? Ada yang dulu ngotot anaknya, ya mungkin karena lihat teman juga. Teman saya les biola, Mas, saya harus punya biola, sampai harus beli, dia les. Ternyata nggak suka di tengah jalan. Apalagi gitu. Nah, justru kita orang tua harus lihat apalagi, yang mana lagi, dan kita observasi. Jadi tidak hanya sekedar mama pengen atau papa pengen kamu jago piano, tapi ternyata anaknya tidak suka, itu pasti nggak akan berkelanjutan gitu Pak. Ada batas waktunya. Nah, tadi kalau kembali ke jurusan juga dan bakat juga, yang penting itu motivasi yang tumbuh dari dalam diri anak. Jadi yang sifatnya internal, itu yang lebih konsisten gitu ya Pak. Ketika itu motivasinya muncul dari luar diri, eksternal, itu bisa tidak bertahan lama gitu. Dan nanti ketika dia mengalami kesulitan dan mungkin saja dia gagal, dia akan bisa bilang, ini pilihan mama, ini pilihan papa, bukan saya. Jadi tanggung jawabnya itu seperti diarahkan ke orang tua, karena orang tua yang memilih, bukan saya yang memilih. Nah, ini yang sangat-sangat perlu kita hindari karena kami sering temui seperti ini, kasus seperti ini di ruang konseling. Karena juga sayang waktu anak, energinya juga habis terkuras, emosinya juga habis terkuras pada saat dia menjalani bidang yang dia tidak sukai. Itu penting, Pak. Saya pengalaman di kampus itu kan, Bu. Itu banyak loh. Saya kuliah di psikologi di UGM gitu ya. Dan banyak orang tua kalau misalnya UGM itu kan salah satu fakultas yang kemudian favorit kedokteran, teknik sipil gitu kan. Itu cerita dari dosen-dosen di psikologi. Banyak orang yang kuliah di kedokteran atau teknik sipil itu memang dia terpaksa. Artinya bukan terpaksa, artinya harapan orang tua ya. Bahkan dia yang dikembangkan bakat dia itu yang lain gitu ya. Itu yang kadang-kadang bisa jadi tanpa sengaja orang tua juga menempatkan anaknya dalam situasi yang dia tidak bahagia, untuk mengembangkan dirinya gitu ya. Betul. Sebenarnya potensi anak bisa dikenal sejak dari usia dini itu ya. Bisa Pak, asal orang tua itu observasinya kuat. Iya, jadi memang di sini orang tua dituntut punya waktu dan pastinya perhatian. Mungkin kalau sekarang waktu udah sangat mahal. Ya, dengan kesibukan anak dan kesibukan orang tua tentunya, tapi bisa dengan memanfaatkan waktu yang ada kita jeli mengobservasi. Jadi memang perhatian itu sangat dibutuhkan. Observasi gitu. Iya. Selain daripada kalau pengen mendapatkan hasil yang akurat, ya memakai tes psikologi itu ya. Betul, iya, itu lebih ada datanya. Nah, seringkali itu bisa dimanfaatkan ketika dua pihak ya, orang tua dan anak tidak menemui kesepakatan gitu ya Pak ya, tidak ada jalan yang mereka bisa lakukan dengan bahagia, mereka akan cari pihak ketiga yaitu kami. Dan kami kan mengandalkan data.
Kami artinya tidak berpihak ke anak, tidak berpihak ke orang tua. Kami ada di tengah dan kami bicara dari data. Dan apa yang kemudian dikerjakan oleh anak? Iya, dan itu biasanya bisa lebih mendamaikan kedua pihak gitu ya Pak ya. Kami juga akan menekankan anak pada saat wawancara mungkin tidak ada mempengaruhi kami bahwa Bu minta tolong nanti saya diarahkan di jurusan ini, tidak, itu tidak bisa karena kami bicara dari data. Ya. Dan setiap psikolog juga ada sumpah profesi juga kan Bu ya? Iya, iya betul, itu harus kami pegang Pak. Sumpah profesi kan ada juga. Ada sumpahnya. Iya. Dan sebenarnya dari nilai rapot potensi anak juga bisa dilihat gitu ya, beberapa potensi gitu ya, karena kalau kita bicara kinestetik kan tidak akan tergambar penuh ya, karena olahraga itu kan beda-beda. Orang basket, kemudian sepak bola itu kan nggak bisa dinilai di satu nilai gitu ya. Itu yang kemudian juga butuh pengamatan orang tua gitu ya. Benar.